Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau yang mulia, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, tidak lupa khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri khatib pribadi, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Wabil umum atau al-am untuk kaum muslimin yang saat ini melaksanakan salat Jumat berjamaah, mari kita senantiasa memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita wafat atau pulang kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berbicara masalah generasi muda. Tadi malam saya berangkat ke satu kota tidak jauh dari kota Bandung. Mungkin di kota kita, di tempat kita itu tidak dilaksanakan, tetapi di kota mereka melaksanakan dengan sumringah, dengan luar biasa. Di mana yang terbiasa kita lakukan di malam Isra wal Mi'raj, kita biasanya di tengah-tengah atau di luar pandemi kita melaksanakan itu semua. Berangkatlah saya ke kota Garut, ke kota Pamempek, di mana banyak luar biasa. Di perjalanan saya melihat generasi muda, mohon maaf, bahkan ketika saya membawa motor, anak kecil yang luar biasa manisnya, yang luar biasa senyumannya, yang anak cantiknya dari kalangan putra-putrinya, mereka bergelimung, mereka bergembira memasuki masjid, memperingati, mendengarkan sholawat dan lain sebagainya. Di situ adalah adanya generasi yang sangat luar biasa, yang mungkin di tempat sana tidak begitu seperti kita.
Tapi tentunya tidak menjadi alasan buat kita semua untuk bisa meresapi bahwa bukan itu yang menjadi tujuan, tapi bagaimana meningkatkan ketakwaan kita kapanpun dan dimanapun, perbaharui keimanan kita. Lewat satu masjid terdengar sholawat yang begitu indah, lewat satu masjid terdengar sholawat yang begitu merdu, lewat satu masjid terdengar tausiah yang mengagungkan Nabiullah Muhammad SAW. Di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam Sahih Musnad Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Al-Hakim disebutkan bahwa tidak lebih tidak kurang diutusnya Nabiullah Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku, kata Rasulullah, diutus semata-mata karena untuk menyempurnakan akhlak. Jadi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bagaimana mencontoh Nabiullah Muhammad SAW dalam konteks generasi muda. Pertama, perbaharui akhlak kita. Berhubungan dengan akhlak, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akhlak itu setidaknya terbagi menjadi dua. Satu, akhlak kepada Sang Maha Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak terhadap sesama makhluk, yaitu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dalam satu khalaqah ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar ibn Khattab, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang malaikat Jibril alaihi salam. Di situ salah satunya malaikat Jibril bertanya kepada Nabiullah Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni manil iman, wa manil Islam, dan yang terakhir wa manil ihsan." Akhlak pasti berhubungan dengan yang namanya ihsan. Kenapa? Karena makna daripada ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah semata-mata engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak merasa melihat Allah Sang Maha Pencipta dalam konteks akhlak, maka fa innahu yaraka, maka sungguh Allah melihat kita. Makanya kalau orang sudah akhlaknya luar biasa, ihsannya sudah tertanam dalam diri, enak Pak, enak jamaah. Ini ada kotoran, bukan ingin dilihat oleh manusia, tapi ingin dilihat oleh Allah Sang Khalik, Sang Maha Pencipta. Karena orang yang murni ibadah akhlaknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata seluruh kemurnian ibadahnya untuk Allah. Bangun tengah malam bukan karena ingin dipuji oleh mertua, bangun tengah malam bukan karena ingin dipuji oleh istri, begitupun sebaliknya. Tapi bangun tengah malam karena ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menginginkan bagaimana Allah mengagungkan orang-orang yang bangun tengah malam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tanamkan ketakwaan kita kepada Allah melalui akhlak dengan konteks ihsan itu yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Ada uang misalnya di masjid yang kelihatan, ini punya siapa, begitu kira-kira. Kalau ihsannya tertanam dalam diri kita, tanyakan kepada DKM-nya, ini punya siapa. Tapi kalau ihsannya tidak ada, akhlaknya tidak ada, ya sudah, mungkin ini rezeki kita tanpa ada ikhtiar. Kadang-kadang kita begitu, hadirin. Tapi kalau ihsannya tertanam, ini bukan milik kita. Kalaupun sudah disebarkan, diberitahukan kepada yang punya atau pihak setempat, sekiranya itu bukan menjadi hak kita, masukkan ke dalam hal yang bermanfaat, misalnya kotak amal. Artinya apa? Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, ketika keimanan dan ketakwaan ataupun ihsan tertanam dalam diri, maka haitsuma kuntum, dimanapun kamu berada, ittaqullah, bertakwa. Takwa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, wahai Umar ibn Khattab, seorang sahabat Ubay, wahai Umar, saya ingin tahu apa yang disebut dengan takwa, kata Ubay. Apa jawaban Sayyidina Umar ibn Khattab? Wahai Ubay, takwa itu ketika engkau berjalan melewati satu tempat, di tempat itu ada kerikil dan engkau hati-hati melewati kerikil itu, itulah yang disebut dengan sifat takwa. Ketika takwa sudah terbentuk, maka akhlak pun akan terbentuk. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akhlak yang kedua adalah akhlak sesama makhluk. Artinya kita yang diciptakan oleh Allah bagaimana berakhlak kepada sesama. Misal ada hewan,
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu lucunya misalnya, kemudian terdengar meriang, berikanlah makan misalnya. Atau ada orang misalnya sama makhluk kita di lampu merah, timbulkan rasa simpati, terlebih rasa empati kepada mereka. Kalau kita tidak bisa memberi terhadapnya, maka minimal dalam hati, ya Allah berikanlah karuniamu kepadanya. Karena kalau orang sudah enak, akhlaknya sudah bagus, ihsannya sudah mantap, maka yang terlahir adalah batin, bukan zohir. Karena kalau zohir yang ditampilkan capek, ujungnya ingin pujian manusia, ingin sanjungan manusia. Tapi kalau sudah batin, lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau kita berbicara masalah akhlak, inilah perlunya untuk generasi muda. Silahkan, mari sama-sama berbicara masalah usia. Mohon maaf, mungkin saya sudah 40 tahun, saya sudah 50 tahun, tapi semangatnya sangat luar biasa. Maka disitulah generasi muda tertanam dalam jiwanya. Jadi bukan soal usia 40, 50, 60 atau 17, tapi kalau misalnya semangatnya pudar, dikatakan 17 tahun, dia tidak termasuk generasi muda. Karena dalam hatinya tidak ada semangat hidup, tidak ada semangat ibadah. Oleh karena Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membentuk karakter anak muda. Kenapa? Karena dalam satu riwayat disebutkan syubbanul yaum rijalul god, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Andai kata pemudanya sekarang, andai kata anak kecilnya sekarang tidak dididik ngajinya, tidak dididik tauhidnya, maka akan jadi apa kelak? Kadang-kadang ada simbol, Pak, mohon maaf hadirin sidang Jumat rahimakumullah, atau ada ucapan, kan kita tidak pernah tahu takdir manusia ke depan seperti apa. Betul, takdir itu ada dua, ada takdir mubram, ada takdir mu'allak. Ada sesuatu yang bisa dirubah oleh doa kita. Nah, kalau misalnya anak kita, generasi muda kita tidak dididik akidahnya, tidak dididik akhlaknya dengan wasilah syariat, kelak dia tidak akan jadi apa-apa. Walaupun suatu saat Allah bisa merubah. Tapi kembali ke Al-Quran, kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah diri seseorang, kaum yang ada tempat itu, negara di tempat itu, kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Artinya jemput, ada syariat, ada wasilah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu saya mengajak yang pertama, mari generasi muda bentuk akhlaknya, didik anak-anaknya, didik putra-putrinya, didik bentuk akidahnya, sehingga kelak mereka di zaman apapun tak akan pernah tergoyahkan. Satu hari saya membaca satu riwayat, hadirin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, yang paling aku takutkan adalah ketika generasi tidak punya benteng, maka ketika aku wafat atau orang tuanya wafat, kelak mereka akan menjadi sampah masyarakat. Itu yang ditakutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bentukan Rasulullah SAW yang kedua adalah, pertama akhlak, yang kedua adalah ilmu. Ini termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, potongannya, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa ketika seseorang ingin budi pekertinya baik, ingin menjadi bermanfaat, maka tentunya diawali dengan ilmu. Bahkan kalau kita melihat artinya daripada ayat tersebut, Allah akan mengangkat seseorang itu dengan ilmunya. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Wahai manusia, kata Rasulullah, kira-kira bahasnya begitu, ketika engkau menginginkan duniamu, maka sesungguhnya awalnya diawali dengan ilmu. Ketika engkau mengejar akhirat, maka diawali dengan ilmu. Dan ketika engkau menginginkan dunia akhirat, pertama yang kamu harus, atau yang kita harus lakukan adalah dengan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan ilmu kita masing-masing sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada yang ahli bangunan, ada yang ahli arsitek, ada yang ahli ibadah, ada yang ahli pendidikan, ada yang menjadi guru. Semua Allah titipkan keahlian itu. Dan keahlian itu diawali dengan niat. Niat yang menimbulkan, yang melahirkan ilmu yang bermanfaat. Bukankah Rasul pernah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diamalkan oleh orang-orang yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah ilmu-ilmu yang senantiasa memberikan manfaat untuk orang lain.
Kalau kita bahasakan sederhananya, orang yang paling bermanfaat itu adalah orang yang mempunyai ilmu dan ilmunya diamalkan untuk kebaikan. Begitu kira-kira. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga, kata Rasulullah untuk membentuk generasi muda, saya membaca satu kitab Madarikus Salikin. Ada satu sahabat yang sangat mulia, beliau senantiasa berjalan bersama, minum kopi bersama, makan bersama, bahkan tidur pun pernah bersama, mencari ilmu pun pernah bersama. Beliau adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau adalah seorang ulama tabi'in yang lahir di abad kedua Hijrah. Beliau bersama imam besar yang kedua, Imam Malik bin Anas atau mazhab Maliki. Mereka senantiasa berjalan berdua menimba ilmu, bercanda berdua, bermusyawarah berdua, makan, minum kopi berdua. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, hendaklah seseorang itu, terlebih generasi muda, dia senantiasa harus memilih teman yang baik. Kalau bahasa dalam kehidupan, seseorang yang dekat dengan tukang minyak wangi, maka kalaupun dia tidak pakai minyak wangi, dia akan wangi. Artinya tergantung siapa sahabatnya, tergantung siapa temannya gitu. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, hendaklah seorang dalam kehidupan memilih teman-teman yang baik. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika engkau punya teman yang baik, maka teman itulah jangan pernah kau tinggalkan, karena dia salah satu wasilah syafaat kelak di yaumil qiyamah. Jadi hadirin sedang Jumat rahimakumullah, kalau sekarang Bapak hadirin anak muda yang sekarang ini terbentuk, remaja masjidnya misalnya, perbaharui keimanannya, perbaharui akhlaknya, perbaharui muamalahnya, lingkungannya, penuhi dengan teman-teman yang baik, maka kelak di surga mereka akan bersama. Kalau mereka sekarang dekat dengan orang-orang yang tidak baik, mereka dekat dengan orang-orang yang buruk, maka akan menjadi apa kelak secara wasilah syariatnya? Rasulullah SAW pernah menangis, Pak. Di dalam satu riwayat disebutkan, antum ashabi, kalian itu sahabatku yang berjuang bersamaku, melihat tetes darahku, melihat tangisanku, tapi bukan kalian yang terbaik menurut aku, kata baginda Muhammad. Singkatnya, siapa ya Rasulullah orang terbaik, umat terbaik, sahabat terbaik, atau orang yang terbaik siapa? Orang-orang yang setelah aku meninggal mereka masih mencintaiku tanpa mereka melihat aku. Artinya apa? Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, yang mengajak kepada kebaikan, bahkan banyak bersolawat kepada baginda Muhammad SAW, maka ada kemungkinan besar kita akan bersama baginda. Minimal kita bisa menatap kelak di yaumil qiyamah, walaupun kita tak bisa bersama dengan beliau. Karena kalau kita berbicara masalah surga, tingkatannya sangat luar biasa. Ada tingkatan surganya para nabi, ada surganya tingkatannya para sahabat, ada surga tingkatannya para tabi'in, ada surga tingkatannya para ulama. Kita di mana? Minimal dengan banyak bersolawat kepada baginda Muhammad dan perbanyak teman-teman yang baik, mereka akan senantiasa bersama-sama menuju akhirat bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan hadirin, ketika nanti kita di Siratal Mustaqim, yang mohon maaf menurut riwayat yang saya baca, Siratal Mustaqim itu sehelai rambut dibelah menjadi 7 dan tajamnya melebihi tajamnya pedang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kebayang. Kalau analoginya silet yang kecil saja, yang tipis saja itu bisa menggores luka, dan itu diibaratkan satu helai rambut kemudian dibelah menjadi 7 dan tajamnya melebihi tajamnya pedang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kebayang ketika kita tidak punya teman atau sahabat, kelak di Siratal Mustaqim kita akan punya siapa? Kita akan mendapatkan apa? Kenapa? Al-yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kelak di yaumil qiyamah itu, kata Allah, bukan rakyatnya yang diajak atau yang dipanggil duluan. Al-yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, pemimpinnya, imamnya. Makanya kalau misalnya Bapak sekarang dekat dengan para imam yang baik, para ustadz yang baik, pegang Pak, pegang. Karena tidak sedikit ketika datang pandemi, ketika datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, orang keluar daripada akidah agamanya sendiri. Bahkan bukan hanya akidah, syariatnya pun juga keluar. Kenapa? Kadang-kadang ditukar dengan misalnya makanan untuk hanya mengenyangkan perut. Padahal kalau saya baca dalam satu riwayat hadirin, andai kata Bapak sekarang masih menginginkan perutnya tumbuh dengan nasi, maka berhati-hati. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah
pesan kepada sahabat-sahabatnya, kalau Anda sekarang, jamaah sekarang masih menikmati tidur di kasur yang empuk, maka jauhlah keimanan kepada Allah. Paham maksudnya? Kalau bapak sekarang, generasi muda, anak-anak, ibu-ibu dan lain sebagainya masih menikmati kehidupan dunia, lezatnya dunia, maka akan dijauhkan dari nikmatnya akhirat. Satu hari Rasul berangkat sholat subuh. Sebelum sholat subuh Rasul mandi, terlihat oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, "Ya Rasulullah, dengan apa saya harus membalas? Saya melihat bagaimana pundakmu, punggungmu rata terlihat atas bekas tidurmu." Apa kata Rasulullah jawabannya? "Kalau saya tidur dengan enak, maka tidak akan ada kelezatan dalam kehidupan saya tentang kehidupan akhirat." Di situ Umar bin Khattab menangis terseduh-seduh. Allahu Akbar. Jadi kalau bapak sekarang masih nikmat hidup, masih enak tidur, berpikirlah berulang-ulang, apakah kita akan mendapatkan kenikmatan akhirat? Allahu Akbar. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, banyak tafakur dalam kehidupan kita. Wabil khusus untuk para pemuda. Dan yang terakhir, pesan baginda Muhammad SAW untuk generasi muda adalah disiplin waktu. Di mukaddimah saya sampaikan, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sungguh seluruh manusia itu ada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saya pernah mengutip tafsir tentang ayat ini, dan ini dikemukakan oleh seorang ulama besar dari Arab Saudi. Beliau pernah mengungkapkan begini, kira-kira ternyata kunci surga itu ada 4, Pak. Yang paling penting, yang paling krusial, yang paling pertama, kunci surga itu ternyata ada di surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Jadi kalau kita mau masuk surga, iman dulu kepada Allah. Setelah iman kepada Allah baru beramal soleh. Setelah beramal soleh, implementasikan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi kalaupun amal solehnya banyak, sebanyak-banyaknya, bahkan melebihi dunia kekayaannya, dia sumbangkan kemanapun, kata Al-Quran, habba'am mansuro, seperti debu yang berterbangan. Artinya apa? Keimanan itu paling penting, iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, ini nasihat bukan hanya untuk para generasi muda, tapi untuk kita semua. Walaupun usia sudah tua, tapi semangat hidupnya untuk senantiasa memperbaharui keimanan, senantiasa Allah bimbing dalam kehidupan untuk mencapai derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua, mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita, mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi usia kita adalah usia yang terakhir saat ini. Boleh jadi bapak pulang Jumatan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan syirik, na'udzubillah. Tapi kita bermohon kepada Allah di Jumat ini 27 Rajab 28 Rajab 1442 Hijriah, bermohon kepada Allah dengan penuh ketulusan, ya Allah tolong ampunkan dosa-dosa saya. Silahkan dalam hati kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa suami kami ya Allah. Ampunkan dosa istri-istri kami ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa seluruh orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Ampunkan dosa orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa seluruh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang meneguhkan keimanannya kepadamu ya Allah. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, kami bersimpuh di hari Jumat ini ya Allah, bermohon kepadamu ya Allah, jika memang ujian yang tiba kepada kami, jika memang ujian yang Engkau berikan kepada kami diakibatkan oleh dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan ya Allah, ampunkan ya Allah. Kami malu meminta ampun kepadamu ya Allah di saat kami berlumuran dosa-dosa yang banyak setiap kami lakukan setiap hari ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa orang tua kami jika mereka Engkau siksa di alam barzah ya Allah. Berikanlah mereka kelapangan, berikan mereka ampunan, tempatkan mereka di tempat yang terbaik ya Allah. Ya Allah, jika istri kami belum baik ya Allah, bimbinglah dengan atas izinmu ya Allah. Bimbinglah dia menjadi istri yang baik ya Allah. Ya Allah, jika suami kami belum suami, menjadi suami yang baik ya Allah. Jadikan kami sebagai suami-suami yang senantiasa mentaati Allah dan mentaati Rasul, juga bisa menjadi suami yang bisa menjadi kebaikan untuk anak dan istri kami ya Rabb. Ya Allah, jika anak-anak kami mempunyai dosa-dosa ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Jika anak-anak kami nakal karena ulah kami ya Rabb, ampunkan dosa kami ya Rabb atas anak-anak kami ya Rabb. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, limpahkan rezeki untuk keluarga kami ya Rabb. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk keluarga kami ya Rabb. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Ya Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin-Mu ya Allah. Tidak ada ucapan yang bisa kami serahkan kecuali kami mohon ampun kepadamu ya Rabb. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunkan dosa keluarga kami ya Rabb. Ampunkan dosa ibu bapa kami ya Rabb. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang solih ya Rabb. Ampunkan kami, ampunkan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkanlah hisab kami kelak di yaumil qiyamah ya Rabb. Mudahkanlah semua hisab kami di yaumil qiyamah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, dekatkanlah kami, hati kami dengan orang-orang yang baik ya Rabb, yang mereka akan menjadi syafaat kelak menuju bertemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, jika diri kami masih banyak dosa, ampunkan hari ini ya Rabb. 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 Ampunkan hari ini, esok, lusa dan kemudian hari ya Rabb. Ya Allah ya Rahmanu ya Ghafar, ighfir lana ya Rabb. Ighfir lana ya Rabb. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, jika kala kami berbuat kesalahan, bimbing kami ya Rabb. Bimbing kami ya Rabb, bimbing kami ke jalan-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kami kesehatan ya Rabb. Sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, kami serahkan hidup kami ya Rabb. Kami serahkan hidup kami ya Rabb. Kami serahkan ibadah kami hanya kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb. Astagfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba yaidukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.